Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bisilatil arham. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin akramil makhluqati wa syafi'il anam wa ala alihi wa sahbihi al-faizina bidukhulil jannati fi yaumiz ziham, amma ba'du. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam kajian Sahih Muslim sudah memasuki bab yang berkaitan dengan salatil musafirin wal qasri. Salat orang-orang yang melakukan safar, di mana salatnya boleh di qasar. Namun malam hari ini kita tetap juga membahas Sahih Muslim. Sebelum kita seperti biasa lanjutan tentang bab yang berkaitan dengan mengqasar salat dalam kitab hadis Sahih Muslim, untuk mengingatkan kita semuanya tentang kemuliaan dari silaturahim, kita mengingatkan diri kita dan diri saya hadis dalam Sahih Muslim. Jadi tetap kitabnya Pak Rahman Sahih Muslim, hadisnya juga hadis riwayat Imam Muslim. Ada tulisan di dalam Kitabul Birri Wassilah dalam Sahih Muslim. Itu jilid berapa? Jilid akhir, dua terakhir dalam Sahih Muslim, namanya Kitabul Birri Wassilah. Nah, ini hadis luar biasa, dan tentu setiap hadis juga luar biasa. Namun kita ingin mengingat satu hadis yang boleh jadi unik tentang silaturahim, di mana Imam Muslim meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadisnya begini: Ar-rahimu mu'allaqatun bil 'arsy. Ar-rahimu mu'allaqatun bil 'arsy. Rahim itu, rahim, mu'allaqatun, terkait, terikat, terpatri, bil 'arsy, di arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Ar-rahimu mu'allaqatun bil 'arsy. Rahim itu terkait, terikat, terpatri di arsy-nya Allah. Faman wasalaha wasalahullah. Siapa yang menyambungkan rahim yang ada di arsy Allah sana, akan disambung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud disambung oleh Allah Subhanahu wa taala, buat yang menyambung rahim itu Allah berikan segala rahmat dan keberkahan buat dia. Wa man qata'aha qata'ahu Allah. Siapa yang memutus rahim yang ada di arsy-nya Allah itu, maka Allah akan memutus dia. Allah haramkan rahmat dan keberkahan buat dia dari dunia, apalagi di akhirat kelak.
Itu hadis luar biasa. Itu sahih dalam riwayat Imam Muslim. Ar-rahimu mu'allaqatun bil 'arsy faman wasalaha wasalahu Allahu wa man qata'aha qata'ahu Allah. Ada lagi hadis penguat yang membackup dan memperkuat hadis ini. Meskipun bukan riwayat Imam Muslim, ada riwayat dalam Sunan Abi Daud tentang ar-rahimu mu'allaqatun bil 'arsy. Juga dalam Sunan Tirmidzi. Ini masuk kategori hadis qudsi. Apa? Allah berfirman dalam hadis qudsi itu, Anar Rahman. Anar Rahman. Allah, Ana Ar-Rahman. Aku Allah yang Maha Rahman. Syaqaqtu lirrahimi isman min ismi. Kata syaqqun itu awalnya punya makna memotong dan membagi. Aku bagi itu dari namaku Ar-Rahman tadi, nama yang namanya Ar-Rahim. Rahim itu aku bagi itu, nama itu dari namaku. Firman Allah Subhanahu wa taala. Faman wasalaha wasalahu Allah wa man qata'aha batattuhu. Kalau dalam riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Abu Daud bukan qata'tuhu, batattuhu. Batattuhu. Kata battah ya butuh artinya aku porak-porandakan dia. Kalau qata'tuhu aku putus dia. Kalau batattuhu aku porak-porandakan dia. Hidupnya dihabisin sama Allah Subhanahu wa taala berkahnya gara-gara memutus rahim tadi. Yang kemudian timbullah ada kalimat silaturrahim. Silatun artinya menyambung. Silatun itu masdar dari wasala yasilu. Dia punya masdar silatun, silatur rahim, menyambung rahim. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bersabda, bahkan ini bagian yang merupakan hadis qudsi, satu kedalaman makna dari silatur rahim. Kalau istilah yang lebih tajam lagi namanya, ini makna secara filosofis. Hadis Nabi bersabda seperti itu, dan juga itu bagian daripada hadis qudsi. Sampai sedemikian luar biasa itu kata itu, dikaitkan dengan arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu pastinya hadis yang sahih dalam kajian ulumul hadis. Nah, karena kedalaman makna yang begitu luar biasa, ini berarti punya cakupan yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita sebagai umat Islam. Oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sering mendengar satu ayat dalam Quran, namun boleh jadi kita lupa untuk membaca ayat berikutnya, dan kita juga jadi kehilangan makna yang terkandung dalam rangkaian ayat tersebut. Apa itu? Ayat yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saya yakin sebagian besar dari kita pernah dengar ayat itu ya Pak Haji Muhyiddin. Udah nggak asing ayat itu Pak Haji Lukman. Ya Ustaz Faisal. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa yang utuh. Tapi lupa kita bahwasanya ayat itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan ayat berikutnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Itu kan surah Ali Imran ayat 102 dan 103. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Itu Allah mengingatkan kita semuanya. Awalnya asbabun nuzulnya, sebab turunnya rangkaian ayat itu, jika kita membaca di dalam tafsir Ibnu Katsir, dan nanti jamaah bisa membrowsing itu di Mbah Google. Sekarang tafsir Ibnu Katsir itu sudah ada terjemahan dalam bahasa Indonesia. Kalau kita mungkin karena keterbatasan mengakses bahasa Arab, nggak usah khawatir, ada edisi terjemahan yang juga sudah bisa kita akses di Mbah Google itu. Ntar kita lihat ayat itu. Penjelasan di dalam tafsir Ibnu Katsir berkaitan dengan sebab turunnya ayat itu dan rangkaian ayat itu. Itu ayat berkaitan dengan persaudaraan yang dibangun, dikokohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor ketika Rasulullah berhijrah ke kota Yathrib yang kemudian namanya diubah menjadi kota Madinah. Namun kemudian setelah diperkuat persaudaraan dan ukhuwah itu, ada tantangan dari orang-orang yang fobi terhadap Islam dan orang-orang yang merasa gerah terhadap persatuan umat Islam. Kaum munafikin dan orang-orang yang membenci atau fobi bahasa sekarang terhadap umat Islam. Bentuknya bagaimana? Ini kaum Ansor dibangkitkan lagi permusuhan mereka di era jahiliyah. Jadi ada satu permusuhan yang begitu sengit di kalangan kaum Ansor pribumi Madinah sebelum hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada satu peristiwa yang dikenal dalam sejarah namanya Yaumu Bu'ats, perang Bu'ats. Dan itu berlangsung bukan setahun, 2 tahun, puluhan tahun, bahkan lebih. Saling bertikai, saling bermusuhan, saling bunuh antar orang Arab di era jahiliyah. Ketika Rasulullah tiba dan datang Islam dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, di antara misi utamanya adalah menyatukan hati dalam bentuk ukhuwah, persaudaraan yang tulus dan utuh. Lah ada yang kembali membangkitkan permusuhan itu, dalam bahasa kita sekarang ngomporin. Dan hampir tersulut. Nah,
untuk kembali menguatkan persaudaraan itu yang hampir tersulut pertikaian yang lama, turun tuh ayat dan rangkaian ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ila akhir ayat yang tadi saya baca. Penting ini buat kita. Dan Quran selalu seperti itu. Kalau bicara soal persaudaraan mesti dikaitkan dengan takwa. Begini maksudnya, lebih gamblangnya, lebih dantaknya, kalau kata orang Bekasi, kita itu nggak bakal dinilai oleh Allah sebagai orang yang bertakwa kalau sebatas misalnya sholat kita yang rajin, baca Quran kita, ke masjidnya kita, ke musholahnya kita, tapi hubungan secara horizontal, sosial dan masyarakat buruk. Itu di hadapan Allah nggak soleh. Di hadapan Allah bukan masuk kategori minal muttaqin. Lah ini kita ayo loh mengubah mindset kita. Jangan bicara nyunnah, kerjaannya jelek-jelekin orang mulu, ngajak ribut mulu. Ini kemudian terpatri di pikirannya, saya benar ente salah, ana sunnah ente ahlil bid'ah. Kan repot. Kalau begini caranya, kapan kita mau bersatu? Kapan kita bisa memperkuat soft kita sebagai umat Islam? Ada surah namanya surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat itu artinya apa? Kamar-kamar, bilik-bilik. Maksud Allah bukan kamar seperti kita punya kamar atau kita menyewa kamar. Hujurat, bilik-bilik, kamar-kamar, maksudnya bahwa setiap kita di dunia ini punya beragam dan keragaman aktivitas, termasuk di dalamnya keragaman etnis, suku, bahasa, dan lain sebagainya. Tapi Islam, tapi Allah memberikan satu alasan. Lah ketika kita sudah menjadi muslim dengan keragaman dan latar belakang kita, bahasa, suku, etnis dan lain sebagainya, kita itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun hujurat kita ini, tapi innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Bukan la'allakum tuflihun, bukan la'allakum tattaqun. Orang mukmin itu ikhwah, bersaudara, maka perbaiki itu persaudaraan. Bicara silaturahim, pas itu Quran. Ini namanya ilmu balaghah, ada kesesuaian antara kalimat dalam satu ayat. Makanya bunyinya bukan la'allakum tattaqun, tapi la'allakum turhamun. Karena dari silaturahim itu kita dapat rahmat dari Allah. Makanya akhir ayatnya la'allakum turhamun dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Nah, bahkan sampai apa yang kita bisa lakukan agar innamal mu'minuna ikhwatunnya itu cakep. Allah kasih arahan, dimanja banget kita sama Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumum min qaumin. Jangan diantara kita saling mengejek, membuli kalau bahasa sekarang.
Boleh jadi itu yang diejek, yang dikatain kata orang Bekasi lebih bagus daripada yang ngatain. Jangan. Lakob kita jangan tanabus wala tanabazu bil alqab. Nggak boleh juga manggil orang sembarangan. Tapi tujuannya ngatain. Maksudnya kan kita sering orang itu punya nama udah cakep, tapi dalam rangka menghina dia kita kasih gelar baru buat dia yang isinya penghinaan sebenarnya. Jangan seperti itu, nggak boleh. Dikasih lagi kita arahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Kita mengenal ada istilah su'udzon, buruk sangka, dan husnudzon, baik sangka. Ini Quran melarang kita, jangankan su'udzon, jangankan buruk sangka, zon aja udah haram. Artinya apa? Berpraduga, duga-duga. Duga-duga aja udah nggak boleh, apalagi buruk sangka. Kan Allah nggak berfirman begini, katsiran min su'il dzan, tapi katsiran minadh dhanni. Karena kalau kita sudah kayak begitu, duga sono duga sini, akhirnya kita cari-cari celahnya orang. Makanya dilarang sama Allah, wala tajassasu. Jangan kalian tajassus. Tajassus itu artinya nyari-nyari celah orang, salahnya orang, padahal dirinya juga nggak sempurna. Wajah di depan matanya dewek, kata orang Bekasi, ora kelihatan. Semut di ujung lautan ono, kelihatan banget sama dia. Itu rumusannya udah ada di Quran. Baca ada itu ayat ya 11-12 dalam surah Al-Hujurat. Lah kalau ini udah rapi antar kita umat Islam, kita bawa dah ini kemana? Ke panggung yang lebih tinggi lagi, skala nasional, kemudian skala global. Makanya dalam ayat 13 surah Al-Hujurat, nah, itu bunyinya ayat bukan lagi ya ayyuhalladzina amanu, tapi ya ayyuhan nasu. Ini ayat juga udah sering kita baca, sering kita dengar. Taruhlah kita nggak hafal, tapi kita udah sering mendengar. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Sering dah ayat ini udah paling kita dengar. Allah tidak berfirman hai orang-orang yang beriman, tapi hai manusia. Maksudnya dalam ajaran Islam bicara persaudaraan itu perintahnya global, bukan tersekat bahkan oleh kita sebagai umat Islam kemudian memusuhi orang yang tidak Islam tanpa ada alasan. Nggak boleh. Nggak bolehnya bagaimana? Makruh, bukan haram. Ajaran Islam itu tentang persaudaraan sifatnya universal. Allah nggak bilang ya ayyuhalladzina amanu. Allah bilang ya, Allah berfirman ya ayyuhan nas. Hai manusia, kami jadikan kalian itu ada laki ada perempuan, maskulin feminin. Allah jadikan kita itu syu'ub wa qabail, berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah, bersuku-suku, beragam etnis-etnis. Lita'arafu,
Agar kita ini saling mengenal, tapi dengan batin, dengan ketulusan, bukan sekedar say hello atau basa-basi. Maka disebut ma'rifah. Orang yang sudah tinggi sekali dalam misalnya dunia sufi lagi, tasawuf, ada dikenal dengan istilah apa? Ma'rifah. Bukan ilmu lagi, tapi ma'rifah, ma'rifatullah. Kenal Allah bukan sekedar kita kenal kemudian kulit asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Harus lebih kita punya makna yang lebih dalam. Nah, ini Quran juga bicara tentang persaudaraan silaturahim li ta'arafu. Bukan li ta'lamu, tapi li ta'arafu. Kata ta'aruf dalam bahasa Arab, kalau kita ngaji ilmu namanya sorof, itu bukan satu pihak, tapi dua dan beberapa pihak. Bener, namanya musyarakah. Musyarakah artinya apa? Melibatkan orang banyak. Nah, ini kan ahli nahwu. Ayatnya li ta'arufu bukan li ta'rifu. Li ta'arufu. Kenapa punya makna musyarakah? Kita ini harus membangun komunitas, isinya kebersamaan yang dilandasi oleh ketulusan. Dan Allah nggak bilang antar kalian doang saja, ansih, tok, kagak. Ini bicaranya kemanusiaan secara global. Kecuali ada alasan-alasan argumentasi tertentu sampai kemudian adanya perang. Itu nanti kita bicara lain lagi. Dalam sejarah Islam ada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan lain sebagainya. Kok itu ada perang? Itu tentu punya latar belakang, punya alasan. Tapi kalau tidak ada alasan yang membuat kita harus mengangkat senjata, ya nggak boleh. Ya orang nggak salah apa-apa kok dibom, ini ngawur. Hanya sebatas karena dia orang Amerika, kita kemudian secara general kita bilang ente musuh aneh. Ya nggak boleh. Siapa yang ngajarin itu? Nggak ada yang ngajarin. Islam nggak pernah punya ajaran seperti itu. Nah, ini satu yang sangat luar biasa dari ajaran silaturahim dalam Islam yang ternyata termaktub, tercantum dalam Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu masih banyak hadis-hadisnya juga. Ya Allah, luar biasa tentang yang nama silaturahim. Ada hadis tentang silaturahim itu lebih mulia fadilahnya daripada sholat, puasa, zakat, sedekah. Dalam riwayat Imam Baihaqi dan Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Al-Musnad, ada pidato singkat Rasulullah ketika hijrah tentang silaturahim. Nabi juga bilang dengan ya ayuhan nas at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil lail wan nas niyam tadkhulu al jannata bisalam. Itu punya hadisnya juga indah saja. Semuanya akhir dengan mim 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 mim. Dan banyak lagi tuh hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kemuliaan dari silaturahim. Meskipun bulan Syawal bukan sebatas silaturahim di bulan Syawal saja, tapi ini kan kita mengambil kesempatan, bahasa kerennya momentum. Di bulan Syawal bid'ah lagi dengan alasan silaturahim gak cuma bulan Syawal. Ini kan kita ngambil ya kesempatan, ngambil momentum pas kita lagi pada pulang kampung, lagi mudik, lagi pada berlebaran, maksudnya keliling-keliling. Kita menghayati itu makna silaturahim, betapa dalamnya dalam ajaran Islam. Insya Allah ke depan lagi pada malam Rabu kita kembali seperti biasa, kembali ke laptop lagi. Tapi hadisnya Sahih Muslim. Nah, cuman kajiannya ya melanjutkan kajian yang sudah kita bahas sebelum Ramadan atau sebelum Idul Fitri. Al-Fatihah.